Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin bolu coklat yang super moist hanya dengan 3 telur. Rasanya enak banget, bolunya super lembut dan juga hasilnya gembul walaupun hanya menggunakan 3 telur. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 3 butir telur, lalu aku tambahkan 80 gram gula pasir dan 1/4 sendok teh vanili. Langsung aja ini akan aku mixer hingga gulanya larut dan adonannya menjadi sedikit mengembang kurang lebih selama 2 menit. Dan setelah 2 menit di mixer, nah ini gulanya udah larut, adonannya jadi sedikit mengembang. Lalu aku masukkan 15 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, dan 100 gram terigu. Nah ini aku mixer dengan speed yang paling rendah hingga semua bahan keringnya tercampur rata dan adonannya lembut, tidak ada bahan yang bergerindil. Nah ini bahan keringnya udah tercampur rata, aku matikan mixer lalu aku tambahkan setengah sendok TSP. Lalu ini aku mixer kembali dengan kecepatan yang paling tinggi hingga adonannya mengembang kental dan berjejak. Dan setelah 5 menit di mixer, nah ini adonannya udah mengembang, kental dan berjejak. Jadi langsung aja aku matikan mixer. Nah ini aku pisahkan sedikit adonan untuk nanti dibuatkan motif. Selanjutnya aku tambahkan secukupnya pasta black forest, 80 gram margarin yang sudah dilelehkan, dan 20 gram minyak goreng. Selanjutnya ini akan aku mixer kembali dengan speed yang paling rendah hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata. Nah ini semua bahannya udah tercampur rata, jadi langsung aja aku matikan mixer. Lalu aku aduk dulu menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya sudah benar-benar tercampur rata. Di sini sudah aku siapkan loyang ukuran 20 cm dengan tinggi 9 cm yang seluruh permukaannya sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Jadi langsung aja aku tuang semua adonan bolu coklatnya ke dalam loyang. Lalu aku ratakan permukaan adonannya menggunakan sumpit. Setelah permukaan adonannya rata, aku beri adonan putih di atasnya untuk dibuatkan motif yang cantik. Selanjutnya aku buat motif bunga dan untuk caranya kalian bisa lihat di video. Di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven kurang lebih selama 15 menit. Jadi langsung aja aku masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven dan ini dipanggang dengan suhu 160 derajat menggunakan api atas bawah selama 40 menit atau bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 40 menit dipanggang, nah ini bolu coklatnya udah mateng, hasilnya mengembang sempurna. Nah ini bisa kalian lihat, jadi langsung aja aku keluarkan dari dalam oven.
Selagi panas, bolu coklatnya akan aku langsung keluarkan dari dalam loyang. Nah, ini tuh gampang banget dikeluarkan dari dalam loyang dan hasilnya mulus walaupun hanya menggunakan olesan margarin saja. Nah, ini dia bolu coklat dengan 3 telurnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau berbagi resep salah satu menu jualan aku, yaitu red velvet slice cake. Rasanya sangat enak, super moist, ditambah lagi dengan topping buttercream dan juga keju, menjadi perpaduan yang sangat sempurna. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 3 butir telur ukuran besar. 100 gram gula pasir dan 1/4 sendok teh vanili. Langsung aja ini akan aku mixer dengan speed yang paling tinggi hingga gula pasirnya larut dan sedikit mengembang kurang lebih selama 3 menit. Nah, setelah mengembang seperti ini, langsung aja aku matikan mixer, lalu aku masukkan 15 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk, 20 gram coklat bubuk. Nah, ini akan aku ayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Selanjutnya aku tambahkan juga 55 gram terigu. Nah, ini juga sama, harus diayak terlebih dahulu supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Selanjutnya ini akan aku mixer dengan speed rendah aja hingga tercampur rata kurang lebih selama 1 menit. Nah, ini kalau misalkan adonannya jadi turun setelah dimasukkan pertepungan, kalian jangan khawatir karena ini belum dimasukkan SP. Jadi nanti setelah dimasukkan SP adonannya akan mengembang kembali. Nah, ini aku masukkan 1 sendok teh SP dan ini di mixer kembali hingga adonannya mengembang kental dan berjejak kurang lebih selama 5 menit. Dan setelah 5 menit di mixer dengan speed yang paling tinggi, nah ini adonannya udah mengembang, kental dan berjejak. Langsung aja aku matikan mixer. Lalu aku masukkan 70 gram margarin yang sebelumnya sudah dilelehkan. Dan sekitar 1 sendok makan pasta red velvet. Langsung aja ini akan aku aduk lipat menggunakan spatula dan pastikan semua bahannya benar-benar tercampur rata hingga tidak ada endapan cairan yang mengendap supaya nanti hasil cake-nya tidak bantat. Nah, ini udah tercampur rata, konsistensi adonannya cantik banget, halus, kental dan berjejak. Langsung aja akan aku masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis, dan untuk loyangnya di sini aku pakai loyang ukuran 20 cm. Selanjutnya hentakan loyang beberapa kali untuk membuang gelembung yang terperangkap, dan ini akan aku panggang dengan suhu 160 derajat menggunakan api atas bawah selama 45 menit atau bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 45 menit dipanggang, nah ini red velvet cake-nya udah mateng, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam oven. Dan selagi panas langsung aja akan aku keluarkan dari dalam loyang. Selanjutnya ini akan aku diamkan dulu hingga dingin atau minimal hangat sebelum diberi topping. Nah, ini red velvet cake-nya udah dingin, langsung aja akan aku potong menjadi 2 bagian, dan untuk memotongnya biasanya aku menggunakan benang seperti ini supaya lebih mudah, jadi nanti tinggal ditarik aja ya.
Lalu aku siram dengan simple syrup di tengahnya supaya cake-nya lebih moist. Selanjutnya aku beri buttercream dan ini akan aku ratakan. Aku beri juga isian slice strawberry supaya nanti slice cake-nya rasanya lebih enak ya. Lalu aku tumpuk lagi dengan red velvet cake-nya. Dan bagian atasnya juga sama, aku beri lagi buttercream tipis-tipis aja untuk nanti menempelkan topping keju. Dan sebelum diberi topping keju, ini akan aku potong-potong dulu menjadi 8 bagian dan supaya ukurannya sama rata. Di sini aku tandai dulu sebelumnya sebelum aku potong. Selanjutnya aku beri topping keju cheddar parut. Dan terakhir supaya tampilannya lebih menarik, aku beri juga topping bubuk red velvet di sekeliling cake-nya. Dan ini dia hasilnya, langsung aja akan aku kemas ke dalam mika segitiga untuk dijual. Dan untuk satu mikanya ini aku jual dengan harga 10.000. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin bolu gulung coklat dengan takaran sendok supaya lebih memudahkan kalian yang belum punya timbangan. Bikinnya sangat gampang, resep ini anti gagal kalau kalian mengikuti step by stepnya dengan benar. Hasil bolunya super gemoy, teksturnya moist, pori-porinya juga sangat rapat. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 3 butir telur, 1/4 sendok teh vanili, dan 4 sendok makan gula pasir atau setara dengan 60 gram. Langsung aja ini akan aku mixer hingga gula pasirnya larut dan setengah mengembang, kira-kira sekitar 2 menit. Dan setelah kurang lebih 2 menit di mixer, nah ini gula pasirnya udah larut, jadi langsung aja aku matikan mixer. Lalu aku masukkan 1 sendok makan coklat bubuk atau sekitar 10 gram, 1 sendok makan susu bubuk atau sekitar 10 gram, 1 sendok makan tepung maizena atau setara sekitar 10 gram juga, dan 4 sendok makan terigu atau setara dengan 40 gram. Nah, ini akan aku mixer kembali dengan speed yang paling rendah hingga tercampur rata, cukup sekitar 1 menit aja. Nah, ini udah tercampur rata, lalu aku matikan mixer dan aku tambahkan 3/4 sendok TSP. Selanjutnya aku mixer kembali dengan speed yang paling tinggi hingga adonannya mengembang, kental dan berjejak kurang lebih selama 3-4 menit. Nah, ini adonannya udah mengembang, kental dan berjejak. Langsung aja aku matikan mixer, lalu aku tambahkan secukupnya pasta black forest. Dan 60 gram margarin yang sudah dicairkan atau sekitar 7 sendok makan. Langsung aja ini akan aku aduk lipat menggunakan spatula dan pastikan semua bahannya benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan cairan yang mengendap di bawah supaya nanti hasil bolunya tidak bantat.
Nah, ini semua bahannya sudah tercampur rata dan konsistensi adonannya cantik banget, kental dan juga halus. Langsung aja akan aku masukkan ke dalam loyang. Dan untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 22 x 22 cm dan seluruh permukaannya sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Lalu jangan lupa diratakan menggunakan spatula. Setelah permukaannya rata seperti ini, langsung aja akan aku panggang dengan suhu 200 derajat menggunakan api atas bawah selama 20 menit atau bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 20 menit dipanggang, nah ini bolu gulungnya udah mateng. Langsung aja aku keluarkan dari dalam oven. Aku coba sentuh dulu permukaannya. Kalau misalkan permukaannya masih basah, itu jangan dulu diangkat, karena nanti ketika digulung si kulitnya itu akan menempel. Dan selagi panas, langsung aja aku keluarkan dari dalam loyang. Dan selagi panas, langsung aja mau aku gulung supaya nanti ketika diberi isian, nanti kan mau digulung lagi, jadi dia tuh lebih mudah ya karena sudah ada bekasnya. Dan setelah digulung, ini akan aku diamkan hingga dingin karena untuk isiannya aku mau pakai buttercream. Tapi kalau misalkan kalian isiannya mau menggunakan selai, setelah digulung seperti ini bisa langsung diberi isian. Lanjut, sekarang aku mau buat isiannya. Di sini sudah aku siapkan 50 gram buttercream, lalu aku tambahkan 1 sendok makan meses coklat dan 1 sendok makan glaze coklat. Langsung aja ini akan aku aduk hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata, jadi langsung aja ini akan aku oleskan ke dalam bolu gulung. Nah, ini untuk kondisi bolu gulungnya juga udah dingin, jadi bisa langsung dioleskan menggunakan buttercream. Dan setelah isiannya merata, langsung aja ini akan aku gulung kembali secara perlahan. Nah, jadi ini tuh menggulungnya jadi lebih mudah karena sudah ada bekas tadi gulungan yang pertama. Nah, selanjutnya jangan lupa dipadatkan menggunakan scraper, dan supaya lebih set ini akan aku diamkan dulu selama kurang lebih 15 menit di dalam chiller. Dan ini dia hasilnya setelah aku diamkan selama 15 menit di dalam chiller. Bolu gulungnya cantik banget, jadi langsung aja mau aku potong-potong. Nah, ini dia bolu gulung coklat dengan 3 telurnya udah jadi. Bisa kalian lihat hasilnya gemoy banget, super moist, rasanya juga enak, manisnya pas, sama sekali tidak seret di tenggorokan. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.